Halo adik-adik, gimana kabarnya? Baik kan semuanya? Pada hari ini kita akan memulaikan ibadah impa dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 72. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mulai berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini berkatilah biar kita ibadah hari ini biar lancar dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 9 ayat 2 sampai yang ketiga. Mazmur 9 ayat 2 sampai yang ketiga, Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mula Band Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Adik-adik, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 90. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ke 5. Kakak ulang ya, Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Jika adik-adik sudah menemukannya,
sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita membaca bersama-sama ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tengah pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungan panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kembali lagi kita akan menyaksikan firman Tuhan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Mazmur 127 ini adalah ungkapan nyanyian Salomo. Dan di pemerintahan Raja Salomo, bangsa Israel mencapai puncak keberhasilannya. Itu karena Raja Salomo selalu mengandalkan pertolongan Tuhan. Seperti di ayat 1, Raja Salomo mengatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya." Nah, adik-adik terkasih, sikap setia Raja Salomo kepada Tuhan membawa dampak yang baik dalam hidup Raja Salomo. Raja Salomo meneruskan pekerjaan dari ayahnya Daud untuk membangun bait Allah, dan ia berhasil melakukannya itu karena ada pertolongan Tuhan. Adik-adik, belajar dari kisah Salomo bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertumbuh dalam hidup takut akan Tuhan. Salomo sebagai anak laki-laki Raja Daud bisa melindungi bangsa Israel. Nah, adik-adik, di dalam ayat 3-4 disebutkan bahwa anak laki-laki adalah kaum pelindung bagi anak-anak perempuan, dan anak-anak perempuan adalah kaum yang dilindungi. Tapi adik-adik, baik laki-laki maupun perempuan, kita adalah sama-sama pemberian dari Tuhan. Anak laki-laki atau perempuan mempunyai hak yang sama di mata Tuhan, karena anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Tidak ada anak yang jelek atau anak yang buruk. Semua anak-anak berharga di mata Tuhan dan mempunyai hak yang sama. Coba adik-adik lihat mereka yang di panti asuhan, di mana mereka sudah tidak mempunyai orang tua. Tapi ingat ya adik-adik, mereka tetap anak-anak milik pusaka Tuhan. Mereka tetap berharga di mata Tuhan, sama seperti adik-adik yang masih mempunyai orang tua. Adik-adik juga berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, tidak boleh saling membeda-bedakan atau saling menghina, karena semua anak-anak Tuhan Yesus pasti sayang. Semua anak-anak juga berhak mempunyai cita-cita adik-adik.
Begitu juga dengan mereka yang berada di panti asuhan ya. Mereka juga berhak mempunyai cita-cita. Apa sih Kak kira-kira cita-cita yang mau kita miliki? Misalkan jadi dokter, polisi, pilot, arsitek, insinyur, dan lain-lain. Nah, adik-adik, cita-cita itu berhak dimiliki semua anak-anak ya. Tapi gimana ya cara supaya bisa memiliki cita-cita tersebut? Caranya adalah adik-adik harus terus rajin belajar dan hidup takut akan Tuhan, yaitu dengan berdoa dan membaca firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi ingat ya bahwa semua anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Anak-anak berharga di mata Tuhan, harus saling mengasihi dan menghargai karena Tuhan Yesus sayang kepada semua anak-anak. Adik-adik, aktivitas minggu ini adalah menyusun kata "Aku adalah milik pusaka Tuhan". Boleh ya kata per katanya ditempel di selembar kertas atau di selembar karton. Tolong dibantu ya papa mama. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan ingat selalu bahwa Tuhan Yesus sayang kepada semua anak-anak. Adik-adik terkasih, sudah lihat kan video tayangan tadi di mana firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu hidup damai dengan siapapun, dan kita diingatkan bahwa kita ini semua adalah anak-anak milik pusaka Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami diajarkan untuk kami harus hidup berdamai dengan semua orang, dan kami diingatkan kembali bahwa kami ini semua adalah anak-anak milik pusaka Tuhan. Tuhan berkati kehidupan keluarga kami, jauhkanlah keluarga kami dari segala bahaya, dari segala sakit penyakit. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami semua. Dan kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GPIB Jemaat Harapan Baru. Tuhan berkati semua jemaatnya dan Tuhan berkati para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kembali kakak mengingatkan bahwa persembahan ini nantinya akan diambil oleh kakak layan ke rumah adik-adik. Oleh karena itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 20 yang berjudul Bapa di Surga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik, kakak undang untuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Biarlah persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami, berkati kami semua supaya di minggu depan kami boleh bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung IMPA.
Sampai jumpa di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.